Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hermas Effendi Prabowo di channel YouTube Warnomatic. Ya, satu-satunya channel YouTube di Indonesia yang membahas tentang transmisi otomatis dan mobil matic. Kali ini saya menjawab pertanyaan dari viewer ya terkait dengan transmisi matic. Silakan. Ini ada pertanyaan dari user Lucky CX Ruels. Bang, kalau mau geber-geber mobil matic saat berhenti di posisi N atau P, soalnya kemarin sempat geber-geber dengan posisi mobil berhenti di RPM 2500 selama 5 menit di N. Kira-kira gimana bang? Digeber-geber ya, digeber-geber tuh digas tinggi pada kondisi mesin di posisi P atau N gitu ya. Saya nggak ngerti kepentingannya untuk apa, dan saya nggak tahu ini mobil jenis apa dan tipe apa. Jadi sebetulnya apakah geber-geber mobil itu layak atau enggak ya? Kalau saya melihat pertama kepentingannya apa gitu ya. Kalau kepentingan kita mau apalagi tune up ya memang kadang itu diperlukan, atau kedua misalnya mau balapan kan gitu ya, butuh lah kita memastikan bahwa kondisi mesinnya bagus kan gitu. Ketiga, ruginya sebetulnya konsumsi bahan bakar jadi boros ya. Keempat, ya balik lagi ya ke motivasinya untuk apa. Dan saya nggak tahu ini jenis transmisi apa yang digeber-geber ya. Tapi menurut saya untuk jenis-jenis tertentu ya nggak ada masalah ya. Kadang kan seperti Honda ya, rata-rata Honda itu kan kalau kita mau men-setting ulang throttle position itu kan kita mesti tahan gas di RPM tertentu juga gitu kan, pada posisi P kan, misalnya sampai di 3000 RPM gitu, sampai si kipasnya atau fan-nya itu muter kan gitu ya. Nah, digas sampai 3000 dengan tujuan supaya mencapai suhu kerja yang ideal itu, sehingga sistem reset throttle position bisa dilakukan. Untuk mobil-mobil lain juga kadang juga itu dilakukan juga gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah gitu ya, karena pada posisi P, pada posisi N itu sebetulnya kan clutch tidak bekerja gitu ya. Memang tenaga dari mesin diteruskan ke torque converter gitu ya. Kalau di N itu suplai, atau di P di sebagian mobil pada saat di P gitu ya, kadang suplai oli ke dalam torque converter itu sudah bisa memutar si turbin sehingga output shaftnya sudah berputar, tetapi dia hanya akan berhenti di situ gitu. Di input shaftnya sudah akan berputar, tapi dia hanya akan berhenti di situ. Kenapa? Karena dalam kondisi ini clutch tidak bekerja gitu. Jadi selama lubrikasi bagus, selama olinya bagus, selama semua berjalan dengan baik ya, saya kira nggak ada masalah gitu di geber-geber itu gitu. Tapi balik lagi juga, digeber-geber tujuannya untuk apa gitu ya. Kalau memang itu kebutuhan ya nggak ada masalah, silahkan aja gitu ya. Kecuali kalau main-main kan buang-buang bensin ya. Jadi balik tadi saya tekankan bahwa pada saat mesin di starter, torque converter bekerja, terus kemudian suplai oli masuk ke dalam torque converter, diputar sama impeller, kemudian akan memutar turbin, dan turbin akan memutar input shaft. Nah, pada titik ini digeber ya, input shaft akan muter kenceng gitu ya. Jadi input shaft akan muter sekencang dengan putaran dari mesin itu, bahkan atau mendekati lah, kalau ada selisih nggak beda jauh. Nah, tetapi setelah dari input shaft itu clutch tidak bekerja gitu. Karena clutch bekerja ketika kita geser tuas ke R atau ke D gitu, baru clutch bekerja, baru tenaga dari mesin itu diteruskan sampai ke output shaft gitu. Jadi selama kita berada di posisi P dan N, kita mau geber ya hanya muter di input shaft saja. Nah, bagaimana kemudian yang terjadi pada CVT gitu? Nah, tergantung CVT-nya. Apakah CVT-nya itu menempatkan forward clutch atau reverse clutch itu di bagian depan input shaft, atau dia di bagian belakang di dekat gigi pembalik gitu ya. Kalau dia di
input shaft ya konsepnya seperti yang AT tadi, karena belum nyantol gitu ya, artinya tenaga dari mesin masuk ke turbo, masuk ke input shaft, berhenti di situ gitu kan. Tetapi kalau yang forward dan reverse clutch itu kerjanya setelah CVT sekunder, bukan di depan CVT primer, maka ketika kita ngegas, CVT itu akan terus ikut berputar sesuai dengan putaran mesin itu. Jadi kalau ini dilakukan terus ya sayang juga CVT-nya gitu ya. Jadi tergantung dari konstruksi atau tipe transmisi, desain transmisi yang dipakai itu, karena masing-masing produsen transmisi punya desain yang berbeda-beda. Jadi balik lagi menurut saya ke kepentingannya apa gitu ya. Ya mungkin kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa. Kalau kemudian terus-terusan melakukan itu ya usahakan janganlah gitu ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini nggak boleh, nggak, ya boleh saja kan gitu ya. Tapi pasti akan rusak, enggak juga gitu. Jadi nggak usah khawatir banget bahwa transmisi matic ini begini akan rusak, ini begini, enggak lah gitu ya. Jadi ketika kita beli mobil matic, ada teknologi transmisi matic di situ, dan teknologi itu sudah dirancang sedemikian rupa yang memungkinkan kita nyaman. Jadi udah diperhitungkan lah segala hal oleh para insinyur yang produsen transmisi matic itu. Jadi ada masalah. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau akan lebih baik sebetulnya kalau ada jenis kendaraannya apa gitu ya, jadi kita bisa membahas lebih detail mobil apa tahun berapa gitu, sehingga kita bisa ngebahasnya lebih detail lagi, lebih masuk ke substansi, dan kita bisa diskusi lebih detail. Karena balik lagi, konstruksi gearbox matic itu masing-masing produsen kan berbeda-beda, sehingga efek yang ditimbulkan dari kita ngegas yang kenceng tadi ya saat BP atau DN itu tentu berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi poinnya sih sepanjang lubrikasi berjalan baik, olinya berjalan baik, suplai tekanan olinya tidak terganggu, ya mestinya semua baik-baik saja gitu ya. Oke, mudah-mudahan jawaban saya ini membantu, dan terima kasih atas semua yang udah nonton video ini. Silahkan like, komen, dan subscribe. Jadi saya akan tampilkan video-video yang lain, dan silahkan yang punya pertanyaan sampaikan saja, nanti sabar akan saya jawab satu persatu. Oke, see you.